semuanya, welcome back to my channel. Buat yang belum kenal, kita kenalan dulu. Nama aku Francisca Sonia Rikianto. Aku adalah seorang personal finance enthusiast yang juga bikin series Intip Karir. Dan di kesempatan kali ini itu aku akan menyajikan series yang baru lagi, yaitu series Develop Diri dan Berani Bicara. Di sini aku akan sharing tentang self-development dan juga public speaking khususnya, karena banyak juga dari teman-teman yang request di Instagram lewat DM. Kak Sonia sharing-sharing dong tentang tips public speaking gitu lewat YouTube. Oke, karena hal itu makanya aku buat aja sekalian langsung. Dan sebenarnya karena ini sih, kemarin kan aku udah sempat bikin giveaway dan kepilih juga 3 orang pemenang private mentoring sama aku. Dan mostly itu dari teman-teman yang ikut giveaway-nya memang untuk private mentoring ini yang paling banyak di request adalah self-development dan juga public speaking. Nah, maka dari itu, metode mentoringnya tiba-tiba aku dapat ide nih. Dapat ide untuk anak-anak yang menjadi menti aku yang terpilih 3 orang ini, private mentoring ini, mereka akan menjadi latihan untuk menjadi host atau moderator di series Develop Diri dan juga Berani Bicara ini. Jadi kalian akan lihat mereka di channel YouTube ini ya. Tolong disupport mereka, dan kalau misalnya masih ada yang kurang-kurang, juga aku pribadi sebagai pemilik channelnya masih maklum banget ya, namanya juga belajar. Tapi belajar itu jauh lebih bagus daripada kita nggak coba kan. Dan aku merasa bahwa hal yang paling efektif untuk mendevelop skill orang itu bukan teori public speaking, tapi lebih ke latihannya. Makanya aku bikin untuk private mentoring ini, aku beri kesempatan buat mereka untuk latihan ngomong jadi host atau moderator secara langsung, dan nantinya mereka juga akan aku kasih feedback untuk kebaikan mereka, tapi feedbacknya nggak akan ada di YouTube ini, jadi on personal gitu ya, one on one. Oke, jadi teman-teman, abis ini aku akan sharing tentang tips-tips public speaking yang akan dimoderatorin oleh menti-menti aku. Stay tune ya guys dalam beberapa menit ke depan. See you! Halo semuanya, selamat malam. Selamat malam. Selamat datang di series Develop Diri Part 3 kali ini dengan tema Tips and Trick Public Speaking. Sebelumnya, kenalin dulu, nama aku Hera Kristiana Lestari, usia 18 tahun, asal kotanya dari kota Solo. Dan di sini aku selaku moderator di series Develop Diri kali ini. Dan di sini kita udah kedatangan bintang tamu yang keren banget nih. Ada Kak Francisca Sonia Rikianto. Nah, Kak Francisca Sonia sendiri ini merupakan seorang public speaker, MC, moderator, dan pembicara di lebih dari 80 acara. Keren banget ya teman-teman. Oke, daripada penasaran, mungkin langsung kita sapa aja nih Kak Sonianya. Halo, selamat malam Kak Sonia. Halo, selamat malam Hera. Gimana, sehat-sehat kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik Kak. Kak Sonia sendiri gimana nih Kak kabarnya? Sehat juga, puji Tuhan lagi sehat-sehat ini. Alhamdulillah. Kalau kesibukannya gimana ya Kak di masa pandemi kayak gini? Oh, aku sekarang kerja sih. Aku full time, besok ke kantor. Kalau minggu kemarin work from home gitu. Jadi kalau di aku tuh seminggu-seminggu gitu. Karena ini hari Minggu, ya paling kesibukannya konten creatoran gitu lah. Karena aku juga ada side job sebagai Oh, content creator gitu. oke, produktif banget ya Kak di masa pandemi gini. Lumayan, lumayan. Oke, iya. Mungkin kita langsung ke pertanyaannya aja ya Kak. Boleh, boleh. Jadi Kira-kira mau bahas apa nih dari hari ini kita? beberapa teman-teman ini udah ada pertanyaan nih, mungkin bisa langsung aku bacain aja dari yang pertama ini. Cara agar percaya diri berbicara di depan umum untuk orang yang sangat grogi dan nervous banget nih, sampai gemeteran dan keringetan kalau berbicara di depan umum. Gimana nih Kak solusinya Kak? Oke, first of all mungkin aku mau ngomong dulu sama teman-teman gitu, kalau misalnya grogi ataupun nervous saat kita public speaking itu adalah hal yang sangat wajar gitu. Jadi dalam artian setiap orang tuh pasti pernah mengalami itu gitu. Mungkin Hera juga, aku juga gitu bahkan. Cuma kalau orang-orang yang udah lebih senior istilahnya udah lebih lama di public speaking, mereka lebih bisa untuk memanage rasa groginya itu. Caranya itu macam-macam sih. Kalau misalnya yang biasanya aku lakukan adalah sebelum kita public speaking itu berdoa dulu gitu, misalnya berdoa dulu, terus ambil nafas yang panjang, take a deep breath gitu istilahnya, terus minum air putih dulu. Dan apa ya, kalau misalnya public speaking tuh sebenarnya gini sih, kalau kita aja nggak pede, kalau kita aja nggak percaya diri, cuma percaya sama diri kita gitu,
orang-orang itu mungkin yang jadi audiensnya itu akan nggak percaya juga sama kita gitu. Jadi aku selalu menanamkan mindset di aku sendiri, kalau aku jadi public speaker itu aku harus pede gitu. Istilahnya gimana caranya orang akan percaya sama aku kalau aku sendiri nggak percaya diri. Jadi aku selalu berusaha gitu sih buat percaya diri. Caranya gitu sih, Hera. Oke, berarti emang dari harus mindset dulu ya, Kak. Nanti juga Betul, harus sering-sering betul. latihan juga pastinya. Oke. Betul. Hmm. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Yang kedua, ada bagaimana sih cara mengatasi rasa gugup ketika berhadapan dengan banyak orang gitu, Kak? Oke, itu juga hal yang wajar banget. Jadi kalau kita public speaking, apalagi misalnya offline ya, yang kita ketemu orang banyak banget, istilahnya semua mata ngeliatin kita gitu. Itu pasti sih sekali dua kali pasti kita gugup gitu. Ya kalau cara aku biasanya mitigasi yang pertama, itu aku selalu prepare dengan materi apa yang aku sampaikan. Misalnya jadi MC atau moderator, kita harus juga benar-benar paham sama tema yang dibawain saat itu. Kalau misalnya jadi pembicara juga apalagi, kita harus siap sama materinya, itu otomatis bisa mengurangi rasa grogi atau kayak nggak yakin kita gitu. Nah, cara kedua yang biasanya aku pakai adalah kalau misalnya kita lagi public speaking kan kita tetap harus dilihat audiens itu dari kiri, dari tengah, dari kanan, semuanya itu harus dilihat gitu secara eye contact-nya. Tapi ada satu trik nih kalau misalnya teman-teman mau ngurangin rasa groginya. Kalau misalnya kita punya temen nih jadi audiens kita gitu, dia kan ngeliatin kita. Kalau kita lihat ke matanya dia langsung, mungkin kita akan grogi gitu. Yang biasanya aku lakukan adalah aku lihat ke arah tembok di belakangnya. Jadi ke arah jam dinding misalnya kayak gitu, ke atasnya audiensnya kita gitu. Jadinya rasa groginya lebih berkurang gitu sih. Kalau biasanya yang aku lakukan seperti itu. Oh, oke. Jadi yang pertama pastinya kita harus memahami dulu materinya apa ya, Kak. Jadi biar lebih percaya Betul, diri juga untuk pasti, menyampaikan gitu. iya Oke. betul. Ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak, ada Boleh, bagaimana boleh. mengatasi blank ketika presentasi gitu, Kak? Nah, ini juga sering kadang-kadang sih. Jadi mungkin cerita dikit ya. Aku tuh dulu waktu SMP itu nggak bisa public speaking. Jadi ada masa di mana waktu ujian akhir ujian sekolah gitu kan bahasa Inggris, itu tuh harusnya storytelling. Aku tuh sampai di depan panggung itu tuh lupa, totally lupa blank sama sekali karena grogi itu kan. Jadi lupa isinya tuh apa, bahkan judulnya aja tuh aku lupa sama sekali nggak ingat gitu. Itu di situ udah kayak aduh gimana ya nggak ingat sama sekali gitu kan. Akhirnya aku minta sama guru bahasa Inggrisku untuk maaf ya Miss, aku mau lihat bentar gitu teksku, terus aku kembali ke tempat dudukku, aku baca sebentar gitu, terus baru aku ingat lagi gitu. Nah, cara untuk menghadapi kalau misalnya kita lupa-lupa kayak gini nih, aku udah ketemu tipsnya sih. Jadi, kalau public speaking, aku sekarang ini sudah tidak biasa untuk yang namanya menghafalkan. Tapi yang aku pakai adalah lebih ke ingat-ingat aja nih, kita mau nyampein apa, poin-poinnya aja apa yang mau kita sampaikan. Jadinya ngerangkai kalimatnya itu ketika kita public speaking, bukan yang dihafalin gitu. Kalau dihafalin itu pasti ngeblank sih kalau kalau misalnya aku ya. Cuma kalau teman-teman yang lain, kalau yang emang ngafalinnya kuat sih ya silahkan monggo-monggo aja gitu. Cuma kalau aku lebih prefer yang penting aku tahu apa yang mau aku sampaikan, nggak perlu ngafalin teks harus 100% sama gitu itu nggak perlu. Nah, terus ada lagi nih kalau misalnya teman-teman jadi presenter ataupun teman-teman misalnya jadi MC moderator, biar nggak lupa itu kalau aku biasanya selalu nyatet poin-poin. Kalau misalnya aku jadi MC atau moderator ya, ada yang namanya cue card yang biasanya dipegang sama MC atau moderator. Kalau ada poin-poin yang sekiranya penting, biasanya aku catat di situ. Jadi bentuknya poin. Oh, misalnya abis ini menyambut gubernur, misalnya kayak gitu. Habis ini menyambut pembicara A, gitu. Misalnya kayak gitu, itu aku catetin. Atau kalau misalnya kasusnya aku lagi jadi speaker, jadi pembicara, poin-poin yang penting yang aku mau sampaikan itu, aku muat di PPT-nya, di PowerPoint-nya gitu. Jadi nggak ngeblank ketika misalnya, oh habis ini ngomongin apa nih, habis ini ngomongin apa, udah ada di PPT-nya gitu. Nah, PPT ini sendiri tuh juga tricky. Kadang-kadang ada teman-teman yang mungkin kalau bikin PPT itu isinya tulisan semua, itu sebenarnya nggak bener Ya. sih. Jadi kalau Hmm. PowerPoint, namanya kan PowerPoint ya. Berarti yang bener adalah poin-poin-poin gitu dah. Justru itu tuh yang sebenarnya bisa buat bantu kita biar nggak lupa. Kalau misalnya, oh kita mau ngomong A, habis A, B, habis B, habis itu C gitu. Atau kalau misalnya kita lebih kreatif dan lebih niat lagi, bisa nggak pakai poin-poin, tapi pakai gambar. Itu lebih, ini lagi kan, lebih bagus lagi gambar apa yang bisa memancing teman-teman untuk ingat, oh iya, habis ini aku ngomong ini gitu. Nah, seandainya benar-benar udah semua cara dilakukan, udah dimitigasi, kita masih lupa gitu kan.
nggak apa-apa, tenang aja, kalem gitu. Teman-teman bisa ngajak ngomong aja audiensnya dengan kalimat-kalimat lain yang nggak harus sama persis dengan apa yang teman-teman ingat-ingat gitu. Nanti sambil berjalannya waktu, biasanya sih aku akan ingat gitu. Misalnya, oh ya, abis ini aku ngomong apa ya, aku lupa gitu kan. Terus aku ngomong dulu nih, oke teman-teman, gini-gini-gini. Tahu-tahu tuh nanti biasanya tuh langsung masuk ke memoriku sih. Oh iya ding, abis ini aku harus ngomong ini gitu. Terus setelah itu baru kita masukin deh di pembicaraan setelah itu gitu. Iya. Oke, tapi tiap orang emang beda-beda sih ya, Kak. Betul, betul. Tapi Caranya kalau beda-beda. menghafal sendiri emang suka bikin ngeblank sih, Kak. Benar. Jadi itu tadi tips dari Kak Sonia ya, Kak. Iya, betul. Lebih baik poin-poin sih kalau aku sih diingat-ingat mau ngomong apa aja gitu. Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Boleh, boleh. Oke, selanjutnya ada bagaimana agar saat presentasi audiens aktif dan memberi feedback positif. Karena berdasarkan pengalaman aku juga nih Kak, kalau semasa SMA tuh biasanya waktu kita presentasi tuh audiensnya kadang pada main HP sendiri atau nggak memperhatikan kita yang sedang presentasi gitu Kak. Itu gimana tipsnya ya Kak? Oke, itu ada triknya juga. Jadi, kalau misalnya orang mungkin wajar ya kalau kita udah ngomong lama banget sih 30 menit, 1 jam gitu, terus dia udah mulai ngantuk lah, udah mulai ke distract nulis-nulis atau main HP gitu. Cara aku biasanya mengalihkan perhatian mereka adalah, halo teman-teman gitu, misalnya kayak gitu, halo teman-teman gitu, boleh minta perhatiannya sebentar nggak gitu, ini lagi bagiannya lagi penting banget nih abis ini, contohnya biasanya aku kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya udah dipanggil halo teman-teman, biasanya kan orang akan sadar lagi gitu. Itu Ya. biasanya cara yang aku pakai gitu. Kalau enggak, ada cara lain nih. Kalau orang-orang udah mulai pada feedbacknya kayaknya nggak positif, udah pada mulai ngantuk gitu kan, udah mulai pada ngobrol sendiri, kita biasanya, oke teman-teman, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kita boleh ice breaking dulu ya gitu. Biasanya disisipin kayak ice breaking 3 menit, 5 menit. Mungkin teman-teman boleh berdiri, habis berdiri terus disuruh misalnya sekarang ngadep ke temennya terus pijetin temennya gitu, kadang kan ada kayak gitu kan kalau misalnya di acara-acara Iya, itu, sebenarnya ada. cara untuk memancing audiens biar dia bisa memberikan feedback yang positif sih, karena setelah ice breaking semacam itu orang-orang akan lebih fokus dan lebih bangun, istilahnya akan lebih sadar gitu. Oke, berarti emang kayak gitu emang harus dari kitanya yang membantu untuk aktif juga Iya, ya, Kak. betul, Jadi betul, harus betul. Karena kita biar nggak nggak bisa ngontrol, ngebosenin juga. betul, kita nggak bisa ngontrol semua orang akan behave seperti apa kan. Jadi dari kitanya aja yang kita yang coba gitu. Iya, karena emang kadang kalau materi terus tuh kayak kita emang jadinya bosen dan Bosen, ngantuk juga sih betul. Kak kalau nggak menarik. Iya, Bener, pasti boring sih. bener. Apalagi kalau yang bawain nggak semangat gitu. Kayak ngomongnya kayak Iya, udah pelan, PPT-nya isinya tulisan semua gitu. Itu udah iya, pasti males, males banget gitu. bener banget Kak. Oke, mungkin langsung lanjut ya Kak ke pertanyaan Boleh, boleh. selanjutnya. Oke, ada hal apa saja sih yang harus diperhatikan saat menjadi seorang MC atau moderator nih Kak? Oke, kalau hal apa yang harus diperhatikan ini luas. Jadi mungkin aku bagi jadi 3 kali ya. Yang pertama, suara. Suara itu secara volume harus jelas. Terus juga suaranya kalau ngomong nggak boleh terlalu cepat, nggak boleh kayak eh, pemenggalannya gitu, titik komanya gitu ditabrak gitu, nggak boleh gitu, harus clear lah istilahnya. Apalagi kalau misalnya teman-teman online nih, online ini berarti yang harus teman-teman jaga adalah koneksi internet. Tapi kalau teman-teman jadi pembicara atau jadi MC moderatornya offline, yang harus teman-teman perhatiin adalah teknik mic-nya. Misalnya, orang pegang mic itu kadang ada yang suka pegang mic itu di bawah, jadi sama aja nggak kedengeran gitu kan. Atau pegang mic tapi suaranya itu kayak apa ya, kayak goyang gitu loh, jadinya ada kayak suara Iya, ya. cek 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 ya gitunya. Nah itu tuh teman-teman harus Hmm. perhatiin biar clear gitu, harus dipastiin biar jelas. Terus kalau misalnya teman-teman di ruangan yang besar apalagi, itu juga harus make sure kayak semua audiensnya itu bisa dengerin teman-teman, bahkan yang belakang-belakang, yang pojok-pojok pun sekalian gitu. Kadang teknik ngeceknya nih gimana sih orang udah denger apa enggak gitu, kita, oh mungkin masnya yang paling pojok gitu, kita langsung tembak aja masnya yang paling pojok di belakang, apakah suara saya terdengar dengan jelas gitu. Nah itu caranya untuk ngecekin gitu apakah suara kita itu bisa diterima audiens itu dengan baik. Terus yang kedua, secara visual. Jadi visual itu apa? Penampilan kita. Kalau kita jadi public speaker, jadi MC ataupun moderator ataupun speaker, itu kitanya juga harus rapi dari segi penampilan.
Jadi misalnya bisa pakai kemeja ataupun pakai blus, terus pakai blazer yang lebih niat lagi, yang lebih rapi lagi gitu. Terus dari segi celananya pun atau roknya pun kalau bisa jangan yang bahannya jeans, jadi pakainya rok kain misalnya warna hitam. Terus pakai sepatu pantofel gitu dikit ada haknya biar lebih tegak badannya kayak gitu sih. Terus cara kalau misalnya visual, kalau online nih, itu sama. Yang pertama koneksi internet harus dijaga. Kalau enggak, misalnya koneksi internet teman-teman itu sendat-sendat itu dia akan kayak, kalau misalnya teman-teman gue yang dikit akan blur gitu loh. Nah, yang harus teman-teman jaga lagi nih kayak dari posisi kita untuk tampil di screen. Ini kayak Hera ini menurut aku udah bagus. Jadi kayak face-nya tuh kelihatan gitu kan. Ada orang yang misalnya kalau ngomong terlalu jauh atau dia terlalu deket sampai kayak 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 nyebelin aja gitu isinya Iya. muka semua gitu. Itu itu juga harus diperhatikan gitu dari penampilannya. Terus kalau yang cewek-cewek juga paling enggak harus make up yang sampai cantik menor gimana gitu, tapi berusaha untuk terlihat fresh. Jadi misalnya bisa pakai bedak tipis, pakai lipstick dikit lah gitu, biar istilahnya nggak terlalu pucet gitu. Jadi audiensnya kan Iya. nggak bosen lah ya ngelihat kita, bisa dibilang kayak gitu. Terus yang satunya lagi itu konten sih, konten yang teman-teman bawakan sih. Karena visual itu kan juga cukup penting ya, cukup penting untuk dari segi desain PPT-nya, mungkin warna-warna yang digunakan, terus kelengkapan dari konten materi yang kita bawakan. Terus juga yang penting lagi itu satu lagi nih, gestur. Gestur tubuh itu kalau public speaking harus diperhatikan. Ada mungkin kalau misalnya gini ya, teman-teman tuh kadang kan nervous, kadang tuh masukin tangan di kantong lah, terus kadang sambil garuk-garuk telinga, garuk-garuk rambut, kadang sambil bikin tindakan aneh-aneh gitu, atau megangin kancing, atau masukin tangan ke kantong. Biasanya kan kalau gelagatnya orang-orang yang nervous tuh kayak gitu gitu. Nah itu sebisa mungkin dikurangin gitu, jangan jangan terlalu banyak lah untuk hal-hal seperti itu. Dan gestur itu juga bisa digunakan sedikit-sedikit. Misalnya teman-teman sambil ngomong kayak gini, kayak tangannya sambil digerakin sedikit yang sesuai sama apa yang teman-teman omongin kayak gitu. Terus juga kalau misalnya lagi presentasi, jangan kebanyakan gitu. Kadang kan kalau misalnya kita ngomong kan terus nya terlalu banyak gitu. Ada yang mungkin satu kalimat aja bisa nya itu 10 kali gitu. Itu dikurangin gitu sih kalau yang harus diperhatikan dan penting gitu itu kalau menurut aku. Oke, jadi di sini kesimpulannya berarti ada 5 ya, Kak. Yang Iya, pertama sama ada, eye contact. Aku juga lupa eye contact. Itu oh juga penting. ya, Tambahin lagi. oke, berarti 6 ya, Kak. 6, iya betul. Ya, jadi ada suara, terus ada visualnya dari penampilan, terus dari konten yang dibawakan juga, sama jangan kebanyakan dan gesturnya juga harus diperhatikan sama eye contact-nya juga ya, Kak. Iya, betul banget. Oke, mungkin langsung lanjut ya, Kak. Iya, boleh-boleh. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika pada saat sesi tanya jawab kita tidak bisa menjawab pertanyaan dari audiens? Atau mungkin tiba-tiba ngeblank gitu Kak, nggak bisa jawab tuh gimana ya Kak solusinya? Oh, oke. Itu ada dua sih aku bisa bilang. Kalau misalnya teman-teman lupa nih atau nggak yakin dengan jawabannya, teman-teman ngomong aja, oke, jawaban yang kalau berdasarkan yang aku tahu gitu, gini gini gini, jawab aja sebisa kalian gitu. Kalau misalnya emang teman-teman nggak bisa jawab ya sebisa kalian. Tapi ada juga kadang-kadang itu pertanyaan yang benar-benar kita tidak bisa jawab gitu. Misalnya, kira-kira siapa nanti presiden Indonesia di tahun 2024 gitu kan kita nggak tahu ya siapa gitu, atau misalnya siapa sih presiden di Inggris sekarang gitu, misalnya kita benar-benar nggak tahu nih. Oh ya mohon maaf, kita kita pertama admit dulu kalau misalnya emang kita nggak tahu gitu, mohon maaf ya Mbak gitu. Kalau untuk pertanyaan ini saya tidak bisa jawab karena saya belum mencari jawabannya gitu, nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya emang kita benar-benar nggak tahu, daripada kita sok tahu kita jawab ternyata nggak sesuai banget nih gitu kan, itu malah jangan. Tapi kalau misalnya teman-teman kira-kira tahu dikit cuma nggak yakin nih gitu, keluarin aja nggak apa-apa jawabannya, tapi tetap disclaimer dulu nih, ini menurut aku atau berdasarkan yang aku tahu atau berdasarkan research yang aku buat gitu. Oke, itu mungkin kalau untuk di suatu acara ya Kak. Tapi kalau Iya kita lagi betul. presentasi di kelas gitu, apakah sama ya Kak? Kalau presentasi di kelas sebisa mungkin menurut aku dijawab. Karena itu kan ngaruh ke Oh ya. penilaiannya teman-teman ya dari dosen gitu. Walaupun teman-teman nggak yakin, nggak apa-apa dijawab aja. Atau kalau teman-teman berkelompok, kadang kan kalau presentasi itu berkelompok ya.
better Iya. misalnya nggak yakin nih, jangan dijawab sendiri. Jadi oke, bentar, dari kami butuh waktu untuk berdiskusi sebentar, 1 menit misalnya kayak gitu. Terus teman-teman discuss satu tim gitu, tentuin kira-kira jawabannya apa nih gitu. Oke. Nah mungkin dijawab. Jadi emang harus dijawab ya Kak kalau di kelas. Karena nggak Iya, dapat sebisa penilaian. mungkin, sebisa mungkin. Cuma kalau misalnya memang benar-benar ada pertanyaan yang abstrak banget nih, tiba-tiba dosen kalian dare, siapa penemu Hmm. bola lampu misalnya kayak gitu, dan teman-teman nggak tahu gitu kan, ya udah minta maaf gitu ya, emang kalian nggak tahu kan. Iya, iya. Oke, lanjut ya Kak ke Iya pertanyaan yang boleh. selanjutnya. Bagaimana cara berpresentasi yang baik ketika audiensnya adalah seorang senior gitu Kak? Biasanya kan kita grogi gitu kalau audiensnya mungkin yang lebih bisa dari kita gitu Kak. Oke, oke. Seniornya ini sebenarnya kalau senior kakak tingkat atau senior beda umur sih menurut aku masih sama aja sih ya, sama presentasi sama teman-teman yang seumuran atau bahkan yang lebih muda gitu. Cuma kalau mungkin ini ya, kalau kita presentasinya sama generasi yang jauh lebih tua lah, aku anggap aja kayak generasi kolonial misalnya yang udah bapak-bapak, ibu-ibu. Itu paling yang perlu kita perhatikan biar kita tetap bisa presentasi dengan baik adalah manner kita sih. Jadi kayak cara kita ngomong, terus bahasa yang kita gunakan. Misalnya nih antara kita ngomong jelasin ke ibu-ibu PKK, misalnya kita lagi KKN. Terus kan ke desa nih, jelasin ke ibu-ibu PKK. Sama jelasin ke Hera nih, ngomong pakai misalnya, lu, gue, gitu masih nggak apa-apa kan. Atau, eh, eh, kita pakai bahasa-bahasa yang canggih-canggih gitu lah. Misalnya, liabilitas ini, terus ekuitas, gini-gini. Nah, kalau kamu ngomongnya sama yang orang yang audiens yang beda gitu, itu mungkin kita bisa menyesuaikan dari tata bahasa yang kita pakai gitu. Jadi, mohon maaf Pak, Bapak, Ibu, kali ini misalnya gini-gini gini, atau selamat siang Bapak Ibu gitu, bagaimana keadaannya, sehat-sehat. Jadi bahasanya tuh mungkin lebih ditata lebih formal gitu kali ya, lebih formal dan jangan yang terlalu susah kata-katanya. Misalnya kita tadi pakai bahasa akuntansi, liabilitas, ekuitas itu kan orang-orang awam gitu nggak ngerti ya. Kita lebih baik ngomongnya Iya. misalnya utang gitu atau apa gitu. Jadinya mereka lebih paham gitu sih. Oke, jadi disesuaikan sama audiensnya aja gitu ya Kak. Iya, betul. Tapi sebenarnya cara presentasinya sih sama aja sih menurutku ya. Kayak eye contact, Ya. terus dan lain-lainnya itu sama sih standarnya. Oke, berarti overall sama, cuman kayak bahasanya aja disesuaikan sama audiensnya Betul, gitu ya. betul, betul. Oke, mungkin ini ke pertanyaan terakhir nih Kak. Boleh, boleh. Oke, bagaimana agar saat presentasi kita tidak kebanyakan mengucapkan atau kayak kelihatan mikir banget gitu Kak? Oke, ini juga ada caranya. Kalau misalnya kita sering tuh, aku juga dengar beberapa orang yang terlalu sering gitu ya. Kalau satu dua gitu masih wajar mungkin. Jadi daripada kita lebih baik kita diem. Ada teori yang bilang gitu. Misalnya nih kita mikir, abis ini mau ngomong apa ya, daripada kita keluarin gitu. Lebih baik kita misalnya ngomong nih, setelah ini kita akan membahas apa ayo teman-teman, misalnya kayak gitu. Jadi kayak sambil kita nginget-nginget nih, biar kita nggak kebanyakan ngomong gitu, kita kasih kalimat-kalimat lain, kalimat-kalimat untuk buffer istilahnya. Atau teman-teman ngomong itu dipelanin speednya, sambil teman-teman itu mikir gitu. Jadi yang biasanya aku lakuin itu sih kalau lupa. Daripada lupa, kita ngomongnya dipelanin dikit gitu sebentar, terus nanti kalau udah inget, nah ini gitu. Terus kalau misalnya kelihatan mikir, sebenarnya kalau sedikit-sedikit gak apa-apa ya. Cuma kalau misalnya terlalu banyak, terus kayak bentar ya mikir dulu, itu juga kayak kelihatan gak profesional sih. Jadi kuncinya tetap harus ya prepared aja gitu sih. Oke, tapi biasanya kalau gitu emang refleks gak sih Kak? Kadang suka tiba-tiba Refleks, gitu. tapi itu bisa dihilangkan. Itu bisa dihilangkan. Jadi caranya kalau teman-teman Oh mau iya. ngilangin terlalu banyak nih, mau ngecek kira-kira seberapa banyak sih yang kita pakai atau kebanyakan atau masih bisa ditoleransi gitu. Teman-teman rekam kalau teman-teman lagi presentasi, terus teman-teman dengerin lagi nih, kira-kira berapa kata yang teman-teman pakai gitu. Apakah semengganggu itu atau masih wajar gitu. Kalau udah sampai di tahap yang mengganggu, teman-teman belajar yang cara yang pertama tadi. Jadi daripada teman-teman ngomong gitu, lebih baik teman-teman diam dulu bentar atau ngomong tapi kecepatannya dikurangin gitu. Jadi teman-teman sambil bisa mikir tanpa harus ditahan gitu. Jangan jangan sampai keluar jangan sampai keluar gitu istilahnya. Tapi kalau masih satu dua ya nggak apa-apa lah, manusiawi gitu. Iya, jadi emang perlu latihan juga ya Kak buat Perlu perlu ngilangin kayak perlu gitu. banget. Itu harus latihan, benar. Oke, mungkin karena ini pertanyaannya udah habis nih Kak, udah selesai semua.
terima kasih banget buat Kak Sonia yang udah ngeluangin waktunya buat bincang-bincang sama kita pada malam hari ini. Oke teman-teman, mungkin ini adalah akhir dari talk show series kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di seri-series berikutnya. Saya Hera pamit undur diri. Terima kasih. Thank you buat teman-teman yang udah nonton series Develop Diri dan juga Berani Bicara ini. Stay tune dan see you di episode-episode selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dulu, karena channel ini selalu mengupload video baru setiap weekend. Jadi biar teman-teman itu tidak ketinggalan. Dan kalau kalian merasa bahwa video ini bermanfaat untuk teman-teman, untuk keluarga, ataupun untuk saudara-saudara kalian, kalian bisa banget untuk share video ini ke mereka. Jadi manfaatnya bisa dirasakan oleh lebih banyak orang lagi. Thank you for watching. Stay happy, stay healthy, dan juga stay humble. Thank you.